Shalom, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan berbicara soal Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Nah, sebelum kita memulaikan materi ini, kita angkat satu pujian, Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau selalu baik bagi kami, Tuhan. Ketika saat ini kembali kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kaitan dengan materi Roh Kudus penopang hidup orang beriman, maka biarlah hikmat-Mu dinyatakan kepada kami semua, agar pembelajaran lewat video ini benar-benar bisa kami mengerti dengan baik, dan manakala kami akan melaksanakan, menjalankan, mengerjakan tugas sebentar, kami bisa mengerjakan dengan baik, dengan hasil yang terbaik juga. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Mohon ampun salah dan dosa kami. Kami menyambut materi pada saat ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, sumber hikmat bagi kami. Amin. Adik-adik yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berbicara sekali lagi tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, maka kalian peserta didik diharapkan akan dapat yang pertama, memahami bahwa Roh Kudus itu adalah wujud kehadiran Allah dalam cara yang lain, yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Yang ketiga, kalian bisa memahami bahwa Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan. Yang keempat, kalian bisa memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja, tetapi juga umat atau jemaat. Yang kelima, diharapkan kalian bisa menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus dalam gereja perdana, ataupun juga dalam perkembangan gereja kalian. Yang keenam, kalian bisa mengungkapkan bagaimana Roh Kudus itu berperan di dalam hidup kalian sehari-hari, di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah
perjuangannya sendiri. Oke, adik-adik, sekarang Bapak bertanya, siapakah Roh Kudus itu? Apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus? Nah, mungkin ada di antara kamu yang mengenal Roh Kudus itu lewat karunia-karunia-Nya. Misalnya, karunia untuk menyembuhkan orang yang sakit, karunia untuk bernubuat, ya, karunia berbahasa roh, dan lain-lain. Nah, kalau kalian berasal dari latar belakang gereja-gereja Pentakosta, ya, atau gereja Pantekosta di Indonesia, atau GBI, Betani, dan lain-lain, kemungkinan besar kamu sering mendengar penekanan pada karunia-karunia roh itu. Cuman memang ada jeleknya juga. Kadang-kadang ada orang yang menuduh bahwa gereja-gereja yang tidak menekankan karunia-karunia roh ini, itu berarti gereja-gereja tersebut tidak mempunyai Roh Kudus. Nah, tentu sangat disayangkan, dan semoga tidak akan ada lagi yang seperti itu. Nah, di dalam Alkitab disebutkan ada 2 jenis karunia dari Roh Kudus. Karunia-karunia yang pertama adalah karunia-karunia yang dimaksudkan untuk menguduskan orang atau mereka yang menerimanya. Ya, itu yang pertama. Karunia-karunia yang kedua, yang lebih tepat disebut sebagai karismata. Ya, yang berasal dari kata charismata dalam bahasa Yunani, yang artinya anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, dan kebahagiaan. Nah, karismata ini adalah pemberian istimewa yang dianugerahkan Allah untuk menolong orang lain, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan pengudusan. Bahkan karunia ini dapat terpisah pula dari anugerah yang menguduskan. Karunia-karunia yang menguduskan itu sendiri ada 7, seperti yang disebutkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 2-3. Karunia-karunia itu adalah hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Nah, karunia-karunia dari kelompok yang kedua atau karismata, sebagian juga kita ketahui dari Paulus, tetapi sebagian lagi itu dapat kita ketahui dari sejarah gereja perdana. Dari Paulus, kita dapat menemukan karunia-karunia tersebut khususnya dalam 1 Korintus 12 ayat 6 hingga 11 dan 1 Korintus 12 ayat 28-31 serta Roma 12 ayat 6-8. Dalam 1 Korintus 12 ayat 6-11 kita menemukan 9 karismata atau anugerah, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Sedangkan dari 1 Korintus 12 ayat 28 kita menemukan beberapa karunia yang lain, yaitu karunia untuk melayani tetapi juga untuk memimpin. Ya. Dalam Roma 12 ayat 6-8 disebutkan juga karunia-karunia yang lain, yaitu karunia melayani, karunia mengajar, dan karunia menasehati. Nah, dari semua karunia itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang paling penting daripada semuanya itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Paulus mengatakan seperti di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini.
yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, kalau begitu, apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Nah, apakah di dalam keluarga dan gerejamu ada kasih? Adakah kesediaan untuk berkorban demi orang lain berdasarkan kasih? Nah, adakah kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri? Jika ada, maka semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang membentuk dan membangun kita masing-masing, sehingga kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Apakah itu dalam persekutuan gereja, apakah itu dalam rumah tangga keluarga kita, atau apakah itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan, Alkitab katakan roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Seterusnya, sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Ya, dalam Markus 1 ayat 10. Dan kemudian memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Markus 1 ayat 12. Selanjutnya, menjelang kematiannya, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke surga, ia juga menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada murid-muridnya, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dalam bahasa Yunani, yang adalah juga bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab perjanjian baru, Roh Kudus itu disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong atau menasihati. Nah, dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di sorga. Dalam surat 2 Korintus, Paulus banyak menceritakan pengalamannya yang berat dan penuh penderitaan. Dia katakan, 2 Korintus 4 ayat 8-14. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya
dan sebab itu juga kami berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, jadi jelas lewat kalimat Alkitab yang diucapkan oleh Paulus ini menekankan bahwa meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanan. Ya, karena dia yakin apapun yang dia lakukan itu pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ia mengatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Nah, mungkin muncul pertanyaan pada diri kalian, bagaimana Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Paulus dalam pasal berikutnya, yaitu 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi, bagi Paulus jelas, Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan. Dan pemberian itu ia peroleh adalah melalui Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Jadi jelas bahwa ternyata dalam kerja Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, Roh Kudus itu pada dasarnya akan menghibur, tetapi juga memberikan kekuatan. Adik-adik, penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter dalam bahasa Inggris, atau kata comfort yang merupakan akar kata dari comforter tadi, berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu cham yang berarti bersama-sama dan forte yang berarti kekuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata comfort atau menghibur itu artinya datang untuk hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk memberikan dia kekuatan. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Ya, kalau misalnya orang datang ke tempat duka, di mana orang sedang mengalami duka, kehadiran kita juga bisa memberikan kekuatan bagi mereka. Dan itu terjadi bukan karena keinginan kita, tetapi merupakan wujud pekerjaan daripada Roh Kudus dalam kehidupan anak-anaknya. Yang terakhir, kita akan berbicara soal Roh Kudus menguatkan gereja tetapi juga umat. Dalam kurun waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja yang sangat luar biasa. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, banyak gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Dan yang menarik ialah bahwa kebanyakan dari gereja-gereja itu justru adalah gereja dari aliran-aliran Pentakosta. Begitulah pengamatan yang ditemukan oleh Donald Miller, seorang profesor di bidang studi agama di University of Southern California College, yang meneliti di lebih dari 20 negara dan di 4 benua. Nah, menurut Miller, gerakan gereja-gereja Pentakostal ini memberikan dampak positif bagi para anggota gereja, khususnya mereka yang tadinya menghamburkan uangnya untuk mabuk-mabukan, kini mulai dapat menabung, sehingga hal itu membuat hidup mereka lebih baik dan sejahtera. Nah, semua ini tentu tidak
bisa terlepas dari peranan Roh Kudus yang diutamakan di kalangan gereja-gereja ini. Di sini kembali kita melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Yesus, sehingga dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama Kristus, serta meninggalkan semua kebiasaan yang lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan mereka sendiri. Nah, di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik yang bertumbuh sebagai bentuk baru dari gerakan Pentakosta, terjadi gairah yang luar biasa di dalam peribadatan. Ya toh, itu kenyataan yang ada. Lagu-lagu mereka yang melukiskan pembaharuan hidup dan persekutuan yang erat di antara orang percaya dengan Tuhannya, kini juga dinyanyikan oleh orang Kristen dari gereja-gereja yang lain. Tidak terbatas hanya di gereja-gereja Pentakostal saja. Dan memang ya, tidak ada lagu yang hanya milik satu gereja. Semua lagu pujian itu adalah pasti bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kita bersama-sama memuji Tuhan dalam kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan, ini menunjukkan bahwa pendampingan Roh Kudus melalui perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia itu semakin nyata. Sehingga dengan demikian gereja semakin bertumbuh dan hari demi hari umat pun semakin dikuatkan. Nah, inilah adik-adik materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini yang sudah bisa kami terima. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, agar kami sebagai para peserta didik, sebagai remaja-remaja Kristen, akan mampu memahami bahwa hidup ini tidaklah terlalu sulit ketika kami mau senantiasa datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah di dalam Roh Kudus akan menuntun, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami. Di dalam Roh Kudus kami bisa memperoleh penghiburan, tetapi juga kekuatan, bahkan solusi yang terbaik untuk setiap masalah-masalah dan pergumulan yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa, ucapan syukur dan terima kasih kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian.